warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tempat yang sangat mulia, yaitu di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada pagi yang berbahagia ini menjadi satu amalan yang diterima dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti petunjuk, ajaran serta bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sirah atau sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa subjudul atau poin-poin yang masih berhubungan dengan perang Uhud. Ini adalah perang yang kedua terjadi setelah perang Badar. Kalau perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah, maka perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga setelah Nabi SAW hijrah, dan ketika Nabi sudah berada 3 tahun di Madinah. Baik, ada beberapa pembahasan-pembahasan tentang perang Uhud ini. Di antara pembahasan yang pernah kita sudah pelajari atau sudah sempat kita baca adalah meninggalnya atau mati syahidnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar dengan Asadullah, singanya Allah Subhanahu wa taala, yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini adalah seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh Jabir bin Mut'im. Dia punya tuannya ini sudah berjanji kepada Wahsy, jika kamu bisa membunuh salah satu anggota keluarga Nabi Muhammad, kamu akan dibebaskan, status hambamu akan hilang. Ini menjadi motivasi sendiri oleh Wahsy, sehingga dia kebetulan bertemulah dengan pamannya Nabi. Memang yang diincar adalah kalau bisa paman Nabi, karena di peperangan Badar pamannya Jabir bin Mut'im ini juga mati di peperangan Badar, sehingga Jabir bin Mut'im ingin menuntut balas kalau bisa anggota keluarga Nabi itu ya juga pamannya, sehingga paman sama paman gitu, seimbang. Nah, setelah wafatnya Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan cara yang keseteria, bukan dengan cara yang orang katakan dengan cara one to one atau berhadapan, tidak.
Jadi Wahsy ini memang sengaja sembunyi di balik batu, dan berwed dikatakan di balik pohon, ketika paman Nabi sibuk berperang, sibuk menebaskan pedangnya, kemudian pergi ke sana pergi ke sini untuk membunuh musuh. Nah, disitulah si Wahsy ini mengambil kesempatan. Dia punya tombak kecil, tombaknya kecil seukuran paling mungkin setengah meter juga. Nah, dengan tombak itulah dia membidik mana anggota tubuh dari Hamzah yang bisa mengenai tombaknya tadi ini. Karena Hamzah juga saat itu memakai pakaian besi. Kalau sekarang mungkin pakaian anti peluru. Lalu kemudian dilihatlah ada satu celah di mana anggota tubuh Hamzah ini tersingkap kalau dia mengayunkan pedang. Kalau dia mengayunkan pedang, mungkin karena pakaian besi, ada gerakan-gerakan terangkat mungkin. Pakaian itu terangkat. Dilihatlah bagian yang tepat itu bagian perut. Mungkin di bagian perut di sini. Disitulah dari kejauhan Wahsy ini melihat nampak ada anggota tubuh yang mungkin bisa dilemparkan dengan tombaknya tadi, dilempar dari jauh oleh Wahsy mengenai perutnya paman Nabi SAW Hamzah. Baik. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kemenangan itu sudah terlihat, ada berpihak di kaum muslimin. Di peperangan Uhud ini sudah tampak jelas kaum muslimin sudah menang. Bahkan medan peperangan itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Singkat cerita, bahwa orang-orang kafir Quraisy ini sudah dipukul mundur. Di saat itu jumlah kaum muslimin sekitar 700. Kita sudah sebutkan waktu itu dipersiapkan dari Madinah 1000, tapi 300 pulang karena Abdullah bin Ubay bin Salul ngompor-ngomporin ini. Akhirnya di antara mereka ada yang takut untuk melanjutkan peperangan itu, pulanglah mereka ke Madinah 300 orang. Tersisa 700, sedangkan musuh yang dihadapi 1000. Tapi 700 yang dihadapi ini dalam satu riwayat diceritakan seakan-akan jumlah kaum muslimin itu seperti 30.000 di hadapan di mata musuh. Padahal jumlahnya 700, tapi di mata musuh kaum muslimin itu luar biasa banyaknya. Ini tidak lain dan tidak bukan karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seakan-akan 30.000 padahal cuma 700. Jumlah musuh cuma 3.000. Ini 3.000 dibanding 30.000 jauh sekali. Makanya di saat itu pantas kaum muslimin sudah menguasai medan perang, bahkan sudah memukul mundur musuh. Musuh sudah lari, kocar-kacir. Dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menempatkan posisi-posisi yang sudah strategis lah untuk menjadikan kaum muslimin menang. Di antaranya Nabi SAW menguasai satu bukit, namanya Bukit Rumah. Nama aslinya adalah Bukit Ainaini. Bukit Ain itu seakan-akan dia seperti mata. Bukit. Nah, di bukit inilah Rasul SAW menempatkan sekitar 50 snipernya, 50 ahli pemanah. Anggaplah, saya gambarkan sedikit. Anggaplah ini bukitnya tidak luas, tidak besar bukitnya. Nah, Gunung Uhud itu ada di sini, sekitar 9 kilo sampai 10 kilo. Jadi panjangnya Gunung Uhud itu dari ujung ke ujung sini sekitar 10 km. Tingginya paling tinggi itu nggak sampai 1 kilo. Ketinggian Gunung Uhud itu sekitar 900 berapa gitu. Tidak sampai 1 kilo. Panjangnya sekitar 9 kilo lebih, hampir kurang lebih 10 kilo. Nah, disinilah berkecamuknya peperangan. Di sini adalah Bukit Rumah. Perang itu berkecamuk di sekitar ini. Di sini arah musuh, anggaplah di sini pasukan dari Mekah, orang-orang Quraisy. Di sini pasukan Madinah. Mereka akan bertemu di sini. Berkecamuknya peperangan itu di sekitar ini. Nabi SAW menempatkan 50 pemanahnya di bukit ini. Namanya tempat yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk menyerang orang-orang yang di bawah. Ini tinggal dipanahin begini aja. Kalau mungkin sekarang tinggal lemparin batu juga gampang gitu. Apalagi dia panah.
Dan yang memanah ini adalah yang ahli. Hampir tidak ada yang meleset dari anak panah yang dilemparkan tersebut. Nah, dilihat bahwa kaum muslimin sudah Masya Allah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini musuh lari, kocar-kacir, ingin melarikan diri ke Mekah. Tapi luar biasanya di dalam pasukan musuh itu ada seorang yang ahli perang, namanya Khalid bin Walid. Di saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Beliau khusus ditunjuk untuk memimpin pasukan berkuda. Jumlahnya sekitar 200 dan ada di balik ini bukit rumah tadi ini. Jadi agak jauh. Kalau pasukan musuh itu dari sini sudah ingin menyerang, sama-sama bertemu dua kubu besar, Khalid dengan 200 pasukannya tadi, dia tidak ngapa-ngapain. Dia mantau saja dari jauh. Pokoknya tidak ikut campur dalam urusan berkecamuknya peperangan itu di kancah peperangan ini. Dia memantau saja dari jauh. Nah, ketika dipantau, tidak bergerak sedikit pun Khalid dan pasukannya, kecuali setelah aba-aba dari Khalid. Ini pasukan musuh lari kocar-kacir. Khalid melihat bahwa ini musuh, teman-temannya tadi sudah lari, kaum muslimin mengejar. Khalid akhirnya membuat strategi yang luar biasa dan menunggu bahwa pasukan Nabi SAW yang ditunjuk di atas bukit rumah tadi turun, sebagian besarnya turun. Dalam riwayat diceritakan 40 orang, dalam riwayat diceritakan 45 orang. Ada namanya Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir yang ditunjuk sebagai ketuanya, pimpinan daripada sniper tadi ini. Kata Abdullah bin Jabir, kalian mau kemana? Kami ingin mengumpulkan harta rampasan perang. Musuh sudah kalah, musuh sudah pergi. Tidakkah kalian ingat pesan Nabi SAW? Apakah kalian lupa? Baru saja Nabi SAW berpesan bahwa apapun yang terjadi, baik kaum muslimin menang ataupun kalah, kita tidak boleh turun dari bukit ini. Namanya para sahabat ketika itu berinisiatif, melihat bahwa kemenangan sudah di depan mata. Mereka mengatakan, ghanimah. Ayo kita kumpulkan ghanimah. Banyak ghanimah, bertebaran ghanimah. Ada senjata, ada apalah semua, banyak sekali. Jadi mereka berinisiatif, jangan sampai nanti kaum muslimin yang sudah capek-capek ngejar, memukul mundur musuh, lalu kemudian mereka balik lagi, direpotkan untuk ngumpulin satu persatu. Capek udah mereka. Ini kan tujuannya baik sekali, supaya sahabat-sahabat itu jangan dibebankan lagi untuk ngumpul-ngumpulin ini. Mending mereka sudah ngejar musuh, dipukul mundur, balik musuh ke Mekah. Nah, nanti mereka ini kan balik lagi ke sini. Masa kita duduk-duduk, diam, nyantai aja di atas bukit? Kan gak ada perasaan, kan begitu. Kita kok gak punya perasaan banget gitu. Musuh dikejar oleh kaum muslimin, kita cuma duduk nyantai gini aja, ngelihat gini dari atas. Kan nggak etis banget lah gitu. Mending kita turun deh. Turun, kita kumpulkan itu harta rampasan perang. Kata Abdullah bin Jabir, jangan. Ingat pesan Nabi SAW. Tapi mereka tetap tidak mendengarkan pimpinan mereka. Akhirnya mereka tetap turun. Pasukan Khalid bin Walid melihat itu dari arah belakang, mutar begini, sengaja mutar supaya tidak terlihat. Kalau Khalid bin Walid dari arah sini, mungkin sahabat-sahabat yang turun tadi melihat. Kalau melihat, mereka akan bergegas naik lagi. Tapi Khalid bin Walid dia mutar arah dari belakang begini, dan mendapati para sniper tadi sibuk dengan mengumpulkan harta rampasan perang. Disitulah kesempatan Khalid bin Walid membunuh mereka satu persatu. Bahkan mudah bagi Khalid untuk menguasai bukit rumah tadi. Karena pusat kekuatan ternyata di antara pusat kekuatan kaum muslimin itu adalah di bukit rumah itu. Itulah dihancurkan, diporak-porandakan oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Disinilah lalu kemudian kaum muslimin terlihat sudah mulai melemah, dan pasukan Khalid bin Walid tadi teriak sejadi-jadinya, dan sebagian mereka mengambil bendera yang sudah jatuh. Kita
Kita sudah sempat bahas pada pertemuan yang lalu, ada sekitar 9 sampai 11 orang pasukan kaum Quraisy, orang-orang kafir itu bergantian di dalam mempertahankan bendera mereka. Ada yang sudah mati, ditebas dari sini sampai sini, tebelah dua badannya untuk mempertahankan bendera itu. Karena bendera ini suatu patokan bahwa pasukan itu masih eksis, pasukan itu masih kuat dan masih bertahan. Jatuh di bendera berarti pasukan lemah. Lalu kemudian orang kedua ngambil lagi. Pasukan yang orang-orang kafir Quraisy tadi, di antara mereka ngambil lagi, dipertahankan bendera ini tetap berdiri sampai bendera itu jatuh lagi. Gantikan orang ketiga, jatuh lagi, keempat terbunuh lagi, dan seterusnya. Bendera itu, bendera orang-orang kafir Quraisy sudah jatuh. Nah, karena pasukan Khalid tadi sudah menguasai area medan peperangan ini, bendera yang jatuh tadi diambil lagi oleh mereka, mereka kibarkan lagi dengan berteriak-teriak. Maksudnya teriak di sini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy kembali membalikkan keadaan. Jangan kalian pulang, jangan kalian lari wahai orang-orang kafir Quraisy, balik lagi ke medan perang. Karena medan perang sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid. Lalu kemudian terdengarlah suara teriakan itu, bendera kembali berdiri. Orang-orang kafir Quraisy yang tadinya sudah dipukul mundur sekarang berbalik arah memukul mundur lagi kaum muslimin. Kaum muslimin lari kembali ke medan perang ini dalam kondisi mereka terjebak. Bagaimana tidak terjebak? Dari arah sana dikepung oleh orang kafir Quraisy yang lari tadi. Dari arah sini pasukan Khalid bin Walid. Kaum muslimin sudah ada di tengah-tengah. Keberadaan mereka dari kiri dan kanan sudah terkepung. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mauqif Rasul al-Ba'is iza amalit tatawwik. Jadi apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat kondisi para sahabat seperti itu terjebak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama, Nabi lari menyelamatkan dirinya, dan itu sangat mudah bagi Nabi SAW karena saat itu posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dekat sekitaran gunung ini, gunung Uhud ini. Ketika Nabi SAW melihat para sahabatnya dihancurkan oleh Khalid bin Walid, Nabi tahu itu. Nah, Nabi sebenarnya kalau ingin memilih pilihan pertama ini, lari, pergi ke Madinah, selamat Nabi SAW. Nabi tidak akan celaka, Nabi tidak akan terluka. Nabi lari, menyelamatkan diri. Imma dia naik gunung, beliau naik gunung tadi Uhud itu, cuma tidak jauh sampai sekilo, mungkin akan selamat bersembunyi Nabi di balik-balik batu itu, selesai. Atau Nabi SAW menyelamatkan diri langsung pergi ke Madinah. Di Madinah lebih aman lagi. Tapi Nabi SAW tidak memilih sikap itu. Nabi SAW malah memilih pilihan yang kedua. Apa itu? Nabi SAW berteriak-teriak, memanggil-manggil sahabatnya, ilayya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, wahai sahabat-sahabatku, kemari kalian, dekat denganku. Maksud Nabi SAW memanggil sahabat-sahabatnya itu bukan hanya sekedar untuk membela, mendampingi, bukan untuk menjaga Nabi, tidak. Tapi Nabi SAW berteriak-teriak supaya fokusnya orang-orang kafir Quraisy tertuju kepada Nabi. Karena kan tujuan mereka memerangi kaum muslimin kan Nabi Muhammad, itu tujuan utama mereka. Jadi bagaimana caranya Muhammad ini mati, itu tujuan utama mereka. Nah, Nabi Muhammad SAW tahu itu. Makanya Nabi SAW mengambil sikap kepahlawanan yang luar biasa. Beliau teriak-teriak, wahai para sahabat-sahabatku, mari sini semua berkumpullah di sekitarku, mari berkumpul di sini. Tentu ini akan membahayakan Nabi, karena Nabi SAW membongkar di mana keberadaan beliau. Abu Bakar sudah berpesan waktu itu, ya Rasulullah, posisi Anda yang tepat adalah di sini. Khawatir nanti kalau terjadi apa-apa di tengah peperangan ini, gampang bagi Anda untuk menyelamatkan diri, kata Abu Bakar. Anda bisa tinggal lari ke Madinah atau menyelamatkan diri ke atas gunung. Makanya Abu Bakar menunjuk, inilah tempat Anda yang pas ya Rasulullah. Tapi Rasul SAW melihat kondisi sahabatnya, kalau tidak dilakukan itu, mungkin ratusan para sahabat gugur di medan perang itu. Tapi inilah kebijaksanaan Rasulullah, kecerdasan Nabi SAW.
dengan apa yang dia lakukan yang beresiko besar terhadap dirinya sendiri, tapi untuk minimalisir kematian para sahabat. Sehingga di medan perang itu hanya 70 sahabat yang meninggal dunia. 70 itu juga jumlahnya banyak sekali. 70 sahabat Nabi SAW meninggal dunia, dan rata-rata 70 sahabat itu sudah hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran semua. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap yang kedua inilah diambil oleh Nabi SAW. Nabi SAW berteriak-teriak sehingga fokusnya musuh ketika itu mendengar suara, oh ini suara Muhammad. Mana sumber suara tersebut? Akhirnya mereka berbalik arah, yang tadinya menyerang kaum muslimin kembali mencari sumber suara untuk mencari Nabi dan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kondisi umat Islam ketika itu kocar-kacir. Bagaimana tidak kocar-kacir? Karena posisi kaum muslimin terkepung. Ada di antara mereka yang menyelamatkan diri masing-masing, lari dari medan perang. Kondisi yang seperti ini ya memang masih bisa diterima sebagai alasan. Ada orang yang lari dari medan perang karena ingin menyelamatkan diri. Ini masih bisa diterima. Kalau dia melarikan diri itu untuk membuat strategi yang baru lagi. Apa yang harus kita lakukan ini? Daripada dia mati konyol begitu saja, mending dia lari keluar dari medan perang itu untuk berdiskusi lagi apa yang harus kita lakukan untuk membalikkan keadaan. Ada di antara mereka lari. Ada sebagian mereka sudah mulai keluar dari medan perang menuju Madinah, mau pulang ke Madinah. Ada di antara mereka yang sudah naik ke atas gunung untuk menyelamatkan diri. Gunung itu memang gunung bebatuan. Dan kalau naik ke sana susah memang untuk naik di sana itu. Cuma kalau sudah naik di sana mungkin lebih aman dari kejaran musuh. Nah, di antara mereka ada lagi yang malah nyusup di barisan musuh. Karena waktu itu mungkin tidak ada seragamnya, tidak tahu mana musuh, mana kawan. Akhirnya kaum muslimin ini untuk menyelamatkan diri, dia melepaskan identitasnya mungkin, tidak tahu seperti apa. Tapi dalam riwayat itu diceritakan kaum muslimin ini malah dia masuk ke barisan-barisan musuh seakan-akan dia bagian daripada orang-orang Quraisy. Sehingga selamatlah mereka. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkecamuknya peperangan itu, terdengarlah informasi bahwa Nabi Muhammad SAW sudah terbunuh. Ada info yang diteriakkan oleh beberapa orang kafir Quraisy ketika dilihat, kata mereka ini Muhammad. Ternyata itu adalah Mus'ab bin Umair. Wajahnya agak mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka pun mengatakan bahwa Muhammad sudah terbunuh. Dan informasi itu sampai ke seluruh yang ada di medan perang tersebut. Nah, ketika informasi terdengarnya Nabi SAW terbunuh, beberapa para sahabat ketika itu terbagi lagi sikap mereka. Ada di antara mereka akhirnya cuma terdiam, tidak ngapa-ngapain lagi ketika mendengar Nabi Muhammad terbunuh. Jadi mereka sudah diam aja, menyerah gitu. Dan ada di antara mereka yang sudah melemparkan senjata mereka, menunjukkan bahwa kami tidak lagi berperang. Yang saat itu dia megang pedang, terdengar Nabi SAW terbunuh, mereka menyerah dengan melemparkan pedang mereka. Ada di antara mereka untuk mencari aman, menyelamatkan diri. Bagaimana kalau kita lari saja ke Abdullah bin Ubay bin Salul? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya relasi yang hebat, yang bagus dengan orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita pergi ke Abdullah bin Ubay bin Salul, kita akan selamat. Nah, ada di antara mereka yang ingin pergi ke gembongnya orang-orang munafik ini minta bantuan. Tapi Masya Allah, ada beberapa sahabat yang saat itu masih bertahan di medan perang dan memberikan contoh yang baik kepada kaum muslimin. Di antara sahabat Nabi yang luar biasa itulah Anas bin Nadhr namanya. Anas bin Nadhr ini ada sebagian ulama mengatakan pamannya Anas bin Malik. Nah, Anas bin Nadhr ini ketika melihat sahabat-sahabatnya sudah menyerah, ada yang sudah terdiam saja, udah hilang semangatnya untuk berperang, ada yang sudah melemparkan senjatanya, ada yang sudah pergi
menyelamatkan diri. Lalu kemudian Anas bin Nadhr berkata kepada mereka untuk menyemangatkan kembali mereka, "Ma tantazirun?" Apa yang kalian tunggu? Ngapain kalian terdiam membisu begini? Kenapa senjata kalian lempar-lemparkan semuanya? Ada apa dengan kalian? Faqalu qutila Rasulullah. Mereka menjawab, ngapain lagi kamu berperang? Muhammad sudah terbunuh. Kami perang untuk apa lagi? Kami mau ngapain? Muhammad sudah terbunuh. Qala ma tasna'una bil hayati ba'dahu. Kalau begitu apa yang akan kalian lakukan dengan hidupnya kalian ini? Kalian masih punya umur nih, punya kehidupan. Lalu kemudian nanti apa yang akan kalian lakukan dengan umur kalian kalau diberikan kesempatan oleh orang Quraisy hidup? Kumu famutu ala ma mata alaihi Rasulullah. Ayo sekarang semangat lagi. Berdiri. Matilah kalian sebagaimana Nabi Muhammad SAW mati. Kalau memang betul Nabi Muhammad mati, udah kalian ikut mati juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu kemudian Anas bin Nadhr pun mengatakan, dia mempersaksikan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'tadzir ilaika mimma sana'a haula'i. Ya Allah, maafkanlah aku ya Allah atas apa yang dilakukan oleh mereka sahabat-sahabat ini tadi yang sudah mental mereka jatuh, mereka sudah menyerah, mereka sudah melemparkan senjata mereka. Ya Allah, maafkan aku ya Allah atas apa yang dilakukan oleh teman-temanku ini, yakni orang-orang muslim. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i. Aku berlindung kepadamu ya Allah terhadap apa yang dilakukan oleh mereka ini. Maksudnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy yang sudah menjatuhkan mental kaum muslimin. Summa taqaddam, lalu kemudian Anas bin Nadhr tadi maju di tengah-tengah barisan musuh. Falaqiyahu Sa'ad bin Mu'adz. Di pertengahan jalan ketika beliau ingin masuk ke kancah perkumpulan musuh, bertemulah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang hebatnya Ansor dari suku Aus. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini bukan orang biasa. Dia ini ya sekelasnya Hamzah, sekelasnya Umar juga, tapi beda saja. Kalau Umar, Hamzah dari Muhajirin, kalau Sa'ad bin Mu'adz ini dari Ansor, penduduk asli Madinah, orang hebat juga. Qala aina ya Aba Umar? Wahai Abu Umar. Abu Umar ini maksudnya adalah Anas bin Nadhr tadi. Anas bin Nadhr kunyanya Abu Umar. Abu Umar, kamu mau kemana? Sepertinya tergesa-gesa sekali. Kata Anas menjawab, wah, larihul jannah ya Sa'ad. Aku telah mencium bau aroma surga. Wahai Sa'ad, inni ajiduhu duna Uhud. Dan aku sudah mencium bau surga itu ada di dekat gunung Uhud tersebut. Summa madha faqatalal qaum hatta qutil. Lalu kemudian dia pun masuk ke kancah peperangan yang di sana, pasukan musuh semuanya, dia masuk ke tengah-tengah itu, dia tebaskan pedangnya, dia berusaha untuk menghancurkan dan melemahkan mentalnya orang-orang kafir, tapi di saat itu dia terbunuh. Anas bin Nadhr ini terbunuh. Fama arafa hatta arafathu ukhtuhu. Saking hancurnya tubuh Anas bin Nadhr, tidak ada satupun yang mengenal jasadnya. Ketika selesai ini di medan perang, Anas bin Nadhr ini tidak dikenal. Kenapa? Karena dalam riwayat diceritakan hampir 80 lebih terdapat luka-luka besar pada tubuh Anas bin Nadhr. Dan tidak ada yang mengenal jasad Anas bin Nadhr kecuali saudari kandungnya. Dan itu dikenal hanya dengan ujung-ujung jarinya. Mungkin ada tanda di ujung-ujung jari tersebut. Ukhtuhu, saudarinya Anas tadi, baru kemudian melihat dari sekian banyaknya 70 sahabat Nabi yang gugur, dan dia kenal, ini saudara saya Anas bin Nadhr. Dari mana kamu mengenalnya? Dari jari jemarinya. Bayangkan 80 luka besar, bukan cuma sayatan kecil. Mungkin hidungnya, matanya, ini sudah hancur, sudah tidak bisa dikenal. Kemudian belum lagi tombak yang mengenai badan beliau, anak panah, sayatan pedang dan seterusnya. 80 lebih luka-luka yang terdapat pada Anas bin Nadhr. Sehingga tidak ada satupun orang yang mengenal Anas bin Nadhr ini kecuali saudari kandungnya tadi. Itu pun karena dilihat dari jari jemarinya. Mungkin ada keindahan pada jari jemarinya atau sesuatu yang bisa ditandai oleh saudarinya tadi. Dia pun mengatakan, ini saudara saya Anas bin Nadhr.
Lihat bagaimana perjuangan para sahabat ketika itu untuk ingin mengembalikan keadaan kaum muslimin dan menyemangati kembali kaum muslimin. Ada di antara mereka Thabit bin Dahdah namanya. Thabit bin Dahdah ini dari kubunya orang-orang Quraisy. Dia pun menyemangati dari kubunya orang-orang Ansor. Dahdah ini, Thabit bin Dahdah ini dari kubunya orang-orang Ansor. Dia ingin mengembalikan semangat orang-orang Ansor yang juga mungkin di saat itu ya sudah kami pulang saja ke Madinah. Ngapain kami harus berperang lagi, melanjutkan peperangan? Toh orang yang kami ingin perjuangkan, yaitu Nabi Muhammad SAW sudah mati. Ngapain lagi kami harus perang? Datanglah Thabit bin Dahdah memberikan semangat kepada orang-orang Ansor. In kana Muhammad qad qutil. Kalau betul Muhammad telah terbunuh, fa innallaha hayyun la yamut. Tapi kan Allah Maha hidup. Allah tidak mati. Jadi kita berperang ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Andai kata Nabi Muhammad sudah terbunuh, Allah hayyun la yamut. Allah masih hidup dan Allah tidak mati. Qatilu ala dinikum. Berperanglah kalian untuk agama kalian. Berperang, ayo lanjutkan peperangan. Ingat bahwa peperangan kita ini untuk menegakkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Lalu kemudian fa innallaha mudaffirikum wa nasirukum. Ingatlah sesungguhnya Allah akan menolong kalian. Allah akan berpihak pada kalian. Fanahadha ilaihi nafarun. Lalu kemudian dengan semangat yang berkobar tadi, yang dikobarkan kembali oleh Thabit bin Dahdah, akhirnya sebahagian kelompok orang-orang Ansor ikut bersama Thabit bin Dahdah untuk berperang lagi, untuk memukul mundur lagi pasukan Khalid bin Walid. Tapi semua itu gagal. Thabit bin Dahdah mati dan orang-orang yang bersamanya pun ikut mati syahid di tengah kancah peperangan tersebut. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kaum muslimin yang tadi sudah ingin menyerah karena banyaknya contoh yang luar biasa dari Anas bin Nadhr, Thabit bin Dahdah dan seterusnya, masih banyak lagi. Kembali semangat kaum muslimin ini luar biasa. Yang tadinya sudah mau pulang ke Madinah, mereka mengurungkan niatnya. Yang tadi sudah mau menyelamatkan diri ke Gunung Uhud, mereka turun lagi. Yang tadi mereka sudah mau berpihak kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya mereka bersatu kembali melihat semangat yang luar biasa dari sahabat-sahabat yang mengorbankan jiwa raganya. Baik, ada kelompok yang ketiga. Kalau kaum muslimin ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama tadi ada kelompok yang menyerah, yang sudah menyerah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menyemangati lagi kaum muslimin yang tetap berperang. Dan kelompok yang ketiga dari kaum muslimin adalah yang mereka berada di sekitar Nabi. Ini kelompok yang ketiga. Jadi ketika mendengar suara Nabi SAW, wahai kaum muslimin, mari berkumpul di sekitar saya. Nah, ini kelompok yang ketiga. Nah, kelompok yang ketiga ini ada 9 orang yang membentengi Nabi SAW dari serangan musuh. 9 orang. Plus ditambah lagi akan menyusul Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib. Mereka menyusul karena mencari sumber suara. Nah, di mana ke posisi Nabi saat ini? Nah, mereka ini ingin datang. Ingin datang masih di perjalanan untuk membentengi Nabi SAW dari serangan musuh. Baik, ini kelompok yang ketiga. Terjadilah peperangan itu di sekitar Nabi sekarang. Kalau tadi peperangan itu terjadi di kancah peperangan di sini misalnya, Nabi ada di sini karena memang Nabi diposisikan di sini supaya Nabi bisa menyelamatkan diri. Tapi Nabi tidak memilih itu. Nabi memilih memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sekitar beliau. Nah, ketika itu kaum muslimin yang sudah ada di sekitar Nabi ada 9 orang. Tapi kan untuk jalan menuju Nabi ini kan susah. Kenapa susah? Karena ini kan medan berkecamuknya perang. Sahabat kalau mau melewati ini kan harus melewati musuh dulu. Jadi Abu Bakar, Umar, Ali harus melewati musuh dulu, baru nanti bisa ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 9 orang tadi yang ada di sekitar Nabi SAW, musuh juga sudah mulai mendekat dengan Nabi. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada teman-temannya yang 9 tadi yang menjaga, mendampingi. Kalau kita mungkin pas pampresnya Nabi SAW lah 9 orang ini, khusus memang menjaga Nabi SAW.
Nabi pun mengatakan kepada sahabat-sahabat ketika musuh sudah mulai dekat dengan Nabi, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Siapa yang mau menghalangi sekelompok pasukan musuh itu, maka bagi dia surga, kata Nabi SAW. Au huwa rafiqi fil jannah, atau dia akan menjadi pendampingku di surga. Mendengar motivasi yang luar biasa tersebut, taqaddama rajulun min ansar, satu orang dari kalangan Ansar maju untuk menghalangi sekelompok kaum orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Jadi satu orang Ansar maju, satu orang ini mati. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan lagi, ketika diserang lagi Nabi SAW, Nabi pun mengatakan, siapa yang menghalangi pasukan musuh itu agar tidak sampai ke saya, maka dia akan masuk surga atau akan menemani saya di surga. Orang Ansar yang kedua maju, orang Ansar yang ketiga maju, mati 4, 5, 6, 7 sampai 7. Jadi ada 9, 7 dari kalangan Ansar, semuanya habis, mati. Yang terakhir yang mati itu namanya Ammarah bin Yazid. Ammarah bin Yazid ini sudah terluka parah, habis. Lukanya sudah tidak terhitung. Karena menyelamati Nabi, ingin menyelamatkan Nabi. Sedangkan yang ingin dia halangi itu bukan 1-2 orang, sekelompok orang kafir Quraisy yang bersenjata lengkap. Yang menghalangi 1 orang, nggak sebanding. Tapi kan ini kan untuk memperlambat. Jadi 1 persatu maju, mati. 1 lagi maju, mati. 1 lagi maju. Untuk memperlambat. Kenapa? Supaya pasukan Nabi SAW segera datang untuk membangun kekuatan lagi. Tapi kan untuk membangun kekuatan itu butuh waktu. Nah, inilah sahabat-sahabat Nabi tadi mengulur-ngulur waktu. 1 yang maju, mati. Kemudian 1 lagi mengulur ke waktu, mati lagi. Sampailah hitungan ke-7 dari orang-orang Ansar tersebut. Tinggal yang tersisa 2 orang dari kalangan Muhajirin. Muhajirin ini adalah orang Mekah. Siapa mereka? Yang pertama namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat yang sudah tidak lagi asing di telinga kita. Salah satu sahabat yang direkomendasikan. Dari 10 sahabat masuk surga langsung tanpa hisab, tanpa azab. Nah, yang pertama Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang kedua Talha bin Ubaidillah. Makanya Rasul mengatakan, "Ma ansafna ashabana." Kita ini kayak enggak seimbang gitu. Menjaga Nabi sallam 7 dari kalangan Ansar, 2 dari kalangan Muhajirin, enggak seimbang. 7 sudah mati terlebih dahulu, tinggal 2. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talha bin Ubaidillah. Nah, ahraja sa'atan fi hayatir Rasul. Jadi saat-saat yang paling berat, kalau bisa kita katakan ini adalah saat-saat yang kritis sekali pada kehidupan Nabi SAW. Jadi Nabi sudah hampir dalam kondisi kritis ketika itu. Bagaimana tidak? Nabi SAW sudah terluka parah. Apa saja yang yang terluka pada diri Nabi SAW, Nabi pakai pakaian baju perang. Lalu kemudian diceritakan dalam satu riwayat, keinginan yang begitu besar dari orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Semangatnya luar biasa untuk membunuh Nabi SAW. Sudah mulai mendekat mereka dengan Nabi SAW. Tapi sulit untuk mengenai langsung Nabi SAW. Karena masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang siap menjadi tameng Nabi. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi. Di antaranya Talha dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Sehingga dari kejauhan orang-orang kafir Quraisy hanya bisa melemparkan tombak, melemparkan batu, melemparkan anak panahnya ke arah Nabi SAW. Nah, di antara yang mengenai Nabi SAW itu adalah batu-batuan yang dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas ini saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi saudara kandung. Utbah masih kafir, berpihak kepada kafir Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah muslim yang menjadi tamengnya Rasulullah. Ini saudara. Sa'ad tahu yang melempar itu Uqbah, saudaranya sendiri. Sehingga ada dendam yang begitu besar dari Sa'ad kepada saudaranya ini. Tapi nanti akan kita ceritakan sedikit. Baik. Utbah melemparkan batu mengenai Syaqqah itu lambung Nabi SAW.
mengenai lambung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Batunya mungkin besar, lalu kemudian mengenai lambung walaupun pakai baju besi, tapi itu mungkin akan terasa juga, pukulan daripada batu tersebut. Yang kedua yang mengenai Nabi Sallam adalah gigi beliau, gigi rubaiyah ini, gigi depan lah, gigi depan gigi geraham Nabi. Geraham Nabi patah. Geraham yang sebelah bawah, dalam riwayat sebelah kanan yang bagian bawahnya patah. Mungkin akibat lemparan batu itu. Sampai dalam riwayat itu darahnya nguncur dan tidak berhenti. Darah Nabi SAW keluar. Wa qulimat syafatahu as-sufla. Kemudian wajah Nabi yang sebelah kanan bagian bawahnya sobek begini. Taqaddama ilaihi Abdullah bin Shihab az-Zuhri fashajjahu fi jabhatahu. Kemudian maju lagi orang kafir Quraisy namanya Abdullah bin Shihab az-Zuhri, kemudian melukai jabhah itu keningnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang lagi beberapa yang memukul Nabi SAW dengan pedang, memukul helm Nabi. Nabi pakai helm besi. Helm ini ada besi, mungkin talinya atau apa. Tidak terlalu saya memahami, tapi intinya ini dia adalah helm yang terbuat dari besi, tapi itu tetap dipukulkan dengan pedang, sehingga percikan atau patahan daripada helmnya itu menusuk ke pipi, tapi pipi ini kan ada tulangnya di sini, kan lebih keras di sini. Coba apa namanya ini? Pelipis ya, pelipis. Jadi pecahannya itu tajam, besi, helm besi tajam. Masuk menancap ke pelipis Nabi SAW. Bukan hanya ke dagingnya, tapi masuk ke tulangnya. Sehingga agak susah nanti dilepaskan. Jadi nggak bisa dilepaskan dengan tangan gini, nggak bisa. Saking nancap kuatnya. Beda kalau dia nancap cuma di daging saja. Mungkin kalau masuknya ke daging begini saja, ke pipi Nabi SAW, mudah dengan tangan saja gini, copot, selesai. Tapi ini ke pelipisnya Nabi SAW, ada tulangnya di sini, masuk ke situ. Bayangkan kondisi Nabi SAW. Dalam satu riwayat lain diceritakan bahwa yang kena pukulan itu berkali-kali adalah pundak Nabi SAW. Dipukulkan dengan senjata tajam dan dengan menggunakan senjata yang mungkin tidak tajam juga. Pokoknya dengan senjata apapun, dengan batu, dengan apalah, pokoknya apa yang bisa menyakiti Nabi SAW. Sampai-sampai ada satu pukulan yang mengenai pundak Nabi SAW, dan Nabi SAW merasakan sakit itu sampai sebulan lebih. Mungkin ada apalah yang kena. Kita pun kalau jatuh misalnya, lalu kemudian kena di sini atau apa, itu bisa merasakan sampai 2 bulan, 3 bulan, itu pun kita sudah terapi, bolak-balik ke rumah sakit. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itulah yang dirasakan oleh Nabi SAW. Intinya Nabi SAW terluka. Nabi terluka. Berarti Nabi tidak kebal. Nabi kebal atau tidak? Kenapa tidak kebal Nabi? Kenapa Nabi tidak punya ilmu kebal? Karena Nabi manusia biasa. Nabi itu sama, manusia biasa seperti kita. Nabi kalau lapar makan. Antum kalau lapar makan tidak? Masih makan. Kalau haus masih minum. Nabi juga begitu sama. Nabi menikah, Nabi punya anak. Jadi sifat manusiawi ada pada diri kita, itu juga ada pada diri Nabi. Tapi apa yang membedakan antara kita dengan Nabi? Nabi Muhammad dia seorang Rasul. Itu yang menjadikan kedudukan Nabi jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Tapi jiwa kemanusiaannya sama seperti kita. Kalau kita bisa terluka, Nabi juga terluka. Jadi sangat disayangkan sekali kalau di zaman ini ada pondok pesantren yang mengajarkan ilmu kebal. Sayang sekali. Dari mana ini mereka dapatkan ilmu kebal? Kalau memang betul tuh ada ilmu kebal, kenapa ilmu kebal ini tidak dipelajari oleh Nabi? Kenapa Nabi tidak mengajarnya kepada sahabat-sahabat? Sayang banget nih sahabat Nabi 70 orang penghafal Quran semuanya. Kenapa Nabi tidak ajarkan ilmu kebal itu kepada mereka? Jadi ini kisah ini, sejarah ini sudah sangat membantah apa yang menjadi
suatu pemikiran, pemahaman di tengah-tengah sebagian kaum muslimin bahwa mereka mencoba untuk mempelajari ilmu kebal. Ini tidak ada. Dalam Islam tidak ada ilmu kebal. Kalau karomah, dikatakan karomah mungkin ada. Tapi itu hanya pada sebagian kaum muslimin yang soleh, dan itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa dipelajari. Ada dalam satu musibah misalnya, tapi ketika terjadi insiden musibah itu keluar dalam kondisi dia selamat. Ada seperti itu bagi kaum muslimin. Mungkin di antara kita ada yang mengalami itu. Sahabat-sahabat kita ada yang mengalami itu. Saya pernah punya teman, salah satu jamaah, terjadi kecelakaan. Dia kebetulan waktu itu dia sendiri, tidak bersama keluarganya. Hancur, habis mobilnya. Pokoknya kalau kita melihat kondisi mobilnya, ini orang yang di dalam gak bakalan selamat, gak mungkin selamat. Kalau melihat kondisi mobilnya, waktu itu saya melihat langsung mobilnya, masya Allah. Tapi tiba-tiba dia keluar dari mobil itu, dia cerita dia keluar dalam kondisi cuma terluka ringan saja, masih bisa jalan, bahkan tidak ada patah tulang pun gak ada, apa-apa pun gak ada, paling dia cuma luka sedikit saja. Dan dia sempat melihat kondisi mobilnya, bahkan di foto-fotonya sampai dia lagi mobilnya cerik kan. Baru dia informasikan, termasuk kepada saya waktu itu, dia informasikan karena dia telepon keluarganya untuk memberikan informasi, keluarganya nggak ngangkat telepon itu. Teleponnya saya. Akhirnya saya datang ke keluarganya memberikan informasi dan dia kirimkan foto-fotonya. Akhirnya kami ke sana sama keluarganya melihat. Masya Allah kondisinya. Nah, ini bisa jadi ada orang seperti ini. Tapi ilmu itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulangi lagi. Jangan pula nanti, wah berarti saya kebal ini sepertinya. Dia tuh mobil ringsek kayak gini saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Besok diambilnya mobil dia yang kedua. Diambilnya, dihajarnya lagi di truk yang sana tuh, ditancapkannya gas lari 150, dihantamkannya ke truk. Dia mau nyoba lagi, barangkali ini saya masih ada kekebalan saya. Nggak bisa seperti itu. Karomah itu tidak bisa diulangi. Mencoba untuk melakukan hal yang kedua, tabrakan lagi, kemudian yang ketiga nggak bisa seperti itu. Makanya ilmu kebal dalam Islam nggak ada. Buktinya Rasulullah SAW tidak kebal. Berapa yang terluka pada diri Nabi SAW? Sangat banyak sekali anggota tubuh Nabi SAW yang cedera. Sampai-sampai Nabi SAW mengungkapkan satu ungkapan yang itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Kaifa yuflihu qaumun shajju wajha nabiyihim wa kassaru rubaiyatahu. Kata Nabi SAW, bagaimana sekelompok kaum mereka beruntung karena mereka telah melukai wajah Nabi dan telah mematahkan gigi geraham Nabi SAW. Bagaimana kelompok kaum itu bisa beruntung? Maksudnya apa? Nabi SAW sudah mengklaim seakan-akan Nabi sudah menghakimi. Nabi menghakimi bahwa orang-orang yang melukai Nabi, melukai wajah Nabi, mematahkan gigi Nabi, ini enggak akan beruntung selama-lamanya. Ini orang terlaknat, orang terkutuk. Lalu kemudian Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-128, kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Kata Allah SWT, tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad. Ternyata benar. Sebagian orang-orang yang ikut di peperangan Uhud itu, di peperangan orang-orang yang berpihak di kafir Quraisy, ternyata setelah itu banyak yang masuk Islam. Ternyata masih banyak nanti setelah peperangan Uhud selesai, satu persatu orang-orang kafir Quraisy tadi ini yang sudah melukai Nabi, yang mencoba untuk membunuh Nabi, mereka akhirnya masuk Islam. Bayangkan Ikrimah bin Abi Jahal, nanti Abu Sufyan dan seterusnya. Ini kan gembong-gembongnya orang-orang kafir Quraisy yang memimpin peperangan itu. Pada akhirnya nanti mereka ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW sudah keluar dari lisan beliau seakan-akan menghakimi. Bagaimana itu orang-orang kafir Quraisy akan beruntung hidup di dunia ini kalau selama di dunia ini mereka mencoba untuk melukai Nabi, melukai wajah Nabi, mematahkan gigi Nabi SAW. Ditegur langsung oleh Allah. Turun firman Allah tadi mengatakan, laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya campur tangan dalam urusan ini. Kalau Allah memberikan taubat pada mereka atau Allah mengazab mereka, itu kan terserah Allah.
Itulah kurang lebih. Au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Kalau Allah ingin menerima taubat mereka, emang Nabi Muhammad bisa menghalanginya? Ya Allah, jangan terima taubat mereka ya Allah. Jangan terima keislaman mereka ya Allah. Enggak bisa Nabi Muhammad menghalangi seperti itu. Makanya Nabi Muhammad ditegur. Karena mungkin Nabi SAW sudah kesal banget gitu. Masa Nabi dilukai gitu. Masa Nabi dipatahkan giginya. Masa Nabi disiksa. Masa seorang Nabi ingin dibunuh. Kesal. Nabi juga punya sifat manusiawi. Kekesalan itu terluapkan oleh ucapan Nabi. Seakan-akan Nabi ingin, ya bahasa kita sumpah serapah lah. Kalau mungkin bahasa kita sekarang, kalau bisa dibahasakan seperti itu, wallahu a'lam bishawab, seakan-akan Nabi SAW mengeluarkan sumpah serapah buat mereka-mereka ini. Tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi pun karena ditegur oleh Allah, Nabi tahu ini salah ucapan tersebut, Nabi pun mengganti ucapan dengan ucapan yang lain. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaum-kaumku tersebut, sesungguhnya mereka tidak tahu, sesungguhnya mereka belum dapat hidayah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Rabbi firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaumku tersebut karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah. Akhirnya diganti oleh Nabi SAW yang tadinya sumpah serapah, lalu kemudian menjadi doa yang luar biasa keluar dari Nabi SAW saat itu beliau sedang terluka parah. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua yang tersisa menjadi tameng Nabi SAW, dan ini adalah kunci keselamatan Nabi. Tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah pertolongan Allah, yaitu kunci yang bisa menyelamatkan Nabi adalah dua sahabat dari kalangan Muhajirin tadi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalha bin Ubaidillah. Apa yang dilakukan Sa'ad oleh ketika itu? Sa'ad berada di depan Nabi SAW. Di saat itu dia masih memiliki anak panah. Jadi satu persatu yang ingin dekat dengan Nabi dipanah. Karena saat ini juga termasuk dalam riwayat ahli panah. Bahkan Nabi membantu untuk mengambilkan anak panah itu supaya tidak memakan waktu lama. Kalau kan saat itu harus menarik dari busurnya, melepaskan, mengambil, itu kan butuh waktu. Akhirnya Nabi berada di belakang Sa'ad, cuma kerja Nabi ngambil anak panah, diambil Nabi serahkan. Jadi saat itu tinggal begini aja. Diambil lagi, diserahkan Nabi, ini anak panahnya. Dipanah oleh Sa'ad satu persatu kaum musuh. Nah, bagaimana jasa Thalha ketika itu juga menyelamatkan Nabi SAW? Thalha, Masya Allah, Tabarakallah, beliau ketika kaum musyrikin kumpul, sudah dekat dengan Nabi SAW, dia langsung masuk ke tengah perkumpulan orang-orang kafir Quraisy tadi untuk memecah belahkan pasukan orang-orang Quraisy. Ketika itu satu persatu dibunuh oleh Thalha bin Ubaidillah. Sampai-sampai Thalha terluka. Tidak mungkin Thalha tidak terluka di tengah-tengah pasukan orang-orang kafir Quraisy yang begitu banyak. Tidak mungkin dia bisa menepis semua pukulan-pukulan musuh, kecuali cuma dipilih. Kalau di film pernah lihat nggak? Satu orang, antum kalau ngelihat dulu saya masih kecil-kecil itu ada film-film kungfu itu, saya juga tertarik dan Masya Allah, hebat sekali ini orang. Satu orang dia, yang dia hadapi itu kadang-kadang 30, 40 gitu. Kok bisa sebanyak itu nggak ada yang mengenai pukulan gitu? Ternyata yang maju cuma satu persatu, padahal banyak begitu. Nah, akhirnya satu persatu maju. Mending 30 tuh masuk menghajar satu orang ini. Pasti kungfunya nggak akan berfungsi ketika itu. Gimana caranya kungfu berfungsi sebanyak itu orangnya? Nah, di film mungkin terjadi seperti itu. Tapi di peperangan nggak mungkin. Sehebat apapun, pasti salah satu dari ribuan pukulan itu mengenai Thalha bin Ubaidillah tadi. Ternyata terbukti. Thalha bin Ubaidillah terdapat luka-luka pada tubuhnya sekitar 50-an. Dalam riwayat yang lain 39. Artinya di atas 30-an. Luka di sini jangan mengira luka memar biasa, luka ringan, tidak. Ini yang dihitung oleh riwayat para ulama ini adalah luka-luka besar.
Sampai dalam satu riwayat itu tangan beliau sudah kena sarafnya mungkin ya. Bagian mana? Ini tangan sudah nggak bisa bergerak lagi. Dalam satu riwayat itu diceritakan bahwa tangannya ini syallan. Syallan itu kayak udah lumpuh gitu sebelah. Bahkan dalam satu riwayat itu sebagian begini sudah tidak berfungsi. Tangannya ada, tapi sudah tidak bisa bergerak. Akibat daripada luka yang begitu hebat tadi. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan sudah tidak memungkinkan nih Tolha selamat. Gak mungkin dia bisa hidup lagi. Karena lukanya sudah sangat parah. Tapi ketika itu bala bantuan cepat datang. Abu Bakar datang, Umar datang, Ali bin Abi Thalib datang. Akhirnya dua sahabat yang kewalahan tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Tolha bin Ubaidillah sudah kewalahan untuk menjaga Nabi SAW. Alhamdulillah datanglah pasukan Nabi SAW, orang-orang hebatnya Abu Bakar, kemudian Umar, Ali dan seterusnya, membentengi Nabi SAW dan menyelamatkan Tolha dalam kondisi kritis. Sudah tidak sadarkan diri. Berbulan-bulan beliau harus disembuhkan sampai pada akhirnya Tolha ini tangannya sudah lumpuh, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Baik, Abu Bakar pernah berkomentar tentang Tolha ini di peperangan Uhud ini. Kata Abu Bakar mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, "Ra'aitu yada Tolha syalla." Aku melihat tangannya Tolha itu lumpuh. Dan kalau aku melihat Uhud, jadi yang aku bayangkan Uhud ini, peperangan Uhud ini adalah peperangan Tolha. Seakan-akan segitu banyaknya kaum muslimin di peperangan Uhud ini, tapi yang diingat betul oleh Abu Bakar adalah Tolha. Uhud yang diingat adalah Tolha. Karena Masya Allah jasa Tolha ini yang bisa menyelamatkan Nabi SAW setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mungkin tidak ada kedua orang ini tadi, Tolha dan seterusnya, ya Nabi SAW bisa mati. Nabi SAW mati di saat itu. Kemudian man ahabba an yanzur, lihat Nabi SAW. Sekarang komentar Nabi SAW terhadap Tolha. Man ahabba an yanzur ila syahid yamsi ala wajhil arfal yanzur ila Tolha bin Ubaidillah. Kalau kalian mau, kata Nabi SAW, melihat orang yang mati syahid tapi masih berkeliaran di bumi, di muka bumi ini, lihatlah kepada wajah Tolha. Masya Allah. Tolha masih hidup. Setelah peperangan Uhud itu beliau masih hidup, masih bersama Nabi SAW, tapi beliau sudah cacat. Beliau sudah cacat. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau melihat orang yang mati syahid. Kalau mati syahid ini apa? Orangnya masih hidup atau tidak? Sudah mati, sudah meninggal dunia. Tapi kata Nabi, kalau kalian mau melihat orang yang syahid tapi masih berkeliaran di muka bumi ini, maka lihatlah kepada wajah Tolha bin Ubaidillah, kata Nabi SAW. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulailah berkumpul para sahabat tadi di sekitaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat saat luka parah, kemudian Tolha sudah hampir meninggal ketika itu, lukanya sangat parah sekali, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ingin fokus perhatiannya kepada Tolha, ingin menyelamatkan, memberikan pertolongan kepada Tolha. Kata Nabi SAW mengatakan, "Dunakum akhakum faqad aujab." Udah biarkan Tolha, karena sesungguhnya Tolha wajib masuk surga. Nabi juga mengira Tolha akan meninggal dunia di peperangan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika ada sahabat ingin menyelamatkan Tolha, karena Tolha ini luar biasa jasanya, Nabi mengatakan biarkan saja dia tergeletak di situ, biarkan. Kita fokus dulu bagaimana caranya memukul mundur kembali pasukan musuh. Jangan sampai nanti kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, ternyata kita belum selesai peperangannya. Biarkan dulu Tolha tersebut. Akhirnya Tolha dibiarkan tergeletak begitu saja. Kaum muslimin lebih fokus kepada menyerang musuh. Kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini saking hebatnya dalam peperangan, beliau seperti terlihat dalam riwayat itu seperti burung, kata perawi daripada kisah ini. Idza huwa yashtaddu ka'annahu tayrun hatta lahiqani. Tiba-tiba kata ini Rasul juga menyebutkan ini. Aku melihat bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika dia melewati musuh-musuh itu seperti burung yang terbang. Mungkin terbang ke sini, terbang ke pundak ini, sampailah beliau
bisa dekat dengan Nabi SAW. Kalau enggak dia lompat-lompat begitu, mungkin dia harus menerobos musuh, susah. Akhirnya dia seperti burung, lompat begini, hajar musuh lagi, lompat lagi, sampailah beliau dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia melihat ketika itu wajah Nabi SAW sudah terluka, kaget. Nabi SAW sudah kritis, sudah parah kondisi Nabi SAW, sampai-sampai darahnya sudah mengucur dan tidak berhenti. Apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika sampai baru dekat dengan Nabi SAW, beliau pun menghisap darah Nabi. Kalau kita mungkin sekarang kan luka, kemungkinan ada kita hisap gitu kan. Lalu kemudian itulah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk memberhentikan darah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sudah melarang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, keluarkan darahnya, keluarkan. Maksudnya kalau dihisap pun gini, muntahkan lagi. Ketika itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dia dihisap begini, tapi beliau tidak mau mengeluarkan darah tersebut. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mulai kondisi Rasulullah mulai aman, Nabi SAW dibawa lagi oleh sebagian para sahabat ketika itu, karena pasukan yang ini selesai, pasukan kafir Quraisy datang lagi untuk menyerang Nabi SAW. Nah, ketika itu Nabi SAW mundur lagi dengan beberapa para sahabat, mundur sedikit demi sedikit. Ternyata ada namanya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir Al-Fasiq ini adalah orang-orang Ansor, tapi berpihak kepada orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu beliau sengaja sebelum peperangan berkecamuk, beliau membuat lobang-lobang. Kalau kita sekarang namanya sumur-sumur lah. Dibikin sumur di sekitaran dekat dengan Gunung Uhud. Kemudian ditutupi dengan mungkin daun-daunan korma. Pokoknya lubang itu tidak terlihat. Lubang itu tidak terlihat, sekilas tidak terlihat. Ketika Nabi SAW ingin menyelamatkan diri, Nabi terjebak dalam lubang itu. Masuklah Nabi SAW lubang tersebut, dan susah Nabi SAW untuk naik karena lubangnya dalam. Kemudian dalam kondisi Nabi sudah terluka. Akhirnya Nabi SAW terjebak dalam lubang itu, dan ini akan memperparah keadaan Nabi karena sudah jatuh ke dalam lubang tersebut. Dan ini akan mudah bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menyakiti Nabi, untuk membahayakan Nabi. Bisa jadi dengan melemparnya, dengan memanahnya. Tapi karena sekitaran Nabi masih ada para sahabat, akhirnya ada salah satu sahabat namanya Abu Talha. Ini beda lagi dengan Talha tadi. Abu Talha, dalam riwayat diceritakan Abu Talha. Beliau pun menjadikan badannya untuk menjadi tameng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ini lubang tersebut, sumur itu, dia berbaring di atas sumur tadi. Tergambar ini, terbayang? Dari sinilah orang-orang kafir Quraisy tinggal Ini tombak ini apa namanya? Menancapkan tombaknya. Sebagian orang-orang kafir Quraisy memanah. Pokoknya asal panah aja. Kena atau tidak kenanya Nabi, pokoknya itu posisi lubangnya dipanah. Sampai dalam satu riwayat diceritakan Abu Talha ini seperti hewan yang berduri-duri, tahu namanya? Seperti landak. Tubuhnya itu dipenuhi dengan anak panah. Subhanallah, perjuangan yang luar biasa untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menceritakan tentang kisah-kisah para sahabat yang luar biasa, perjuangan mereka untuk menyelamatkan Nabi, dibandingkan dengan perjuangan kita saat ini untuk menegakkan, untuk mempertahankan keislaman kita, keislaman keluarga kita, mempertahankan dakwah, jauh sekali, jauh. Mungkin seujung kuku mereka pun gak ada perjuangan kita. Terus apa menghalangi kita untuk tetap berjuang? Yuk kita sama-sama berjuang. Ambil pelajaran yang begitu besar. Apa yang bisa kita lakukan untuk Islam ini? Lakukan. Walau hanya sedikit. Lakukan. Apa yang harus bisa kita lakukan untuk keberlangsungan dakwah ini? Lakukan. Kita punya harta dengan harta. Kita punya tenaga dengan tenaga. Kita punya pemikiran, sumbangkan pemikiran. Yang penting ini adalah untuk kemaslahatan Islam ke depannya. Kalau kita tidak berjuang, kita tidak tahu anak cucu kita ke depan. Kita tidak bisa bayangkan. Kita tidak bisa bayangkan anak cucu kita ke depan kalau tidak ada perjuangan kita di saat ini.
Yang akan menikmati perjuangan kita saat ini anak cucu kita. Anak kita akan melanjutkan perjuangan kita, akan dinikmati oleh anaknya lagi. Begitulah seterusnya kalau kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat. Kalau para sahabat ketika itu ingin egois, ya sudahlah, daripada saya mati di sini, mending saya lari saja. Ya sudah. Apa yang kita nikmati? Gak mungkin kita bisa duduk seperti ini. Gak mungkin kita bisa ngaji seperti ini. Sekarang ini kita menikmati perjuangan para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita. Semoga kajian ini menambah wawasan, pengetahuan sejarah tentang Nabi, tentang perjuangan para sahabat-sahabat Nabi Sallam. Dan tidak cukup sampai di wawasan saja, kalau bisa adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan-potongan kisah ini, sehingga pelajaran itu pula bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.